wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita langsung kembali. Rupane didi sing dewingi. Wa inna ma syaraful ilmi liqaunihi wasilatan ila taqwa. Lan satune kemuliaan ilmu karenanya ilmu itu wasilatan dadi lantaran ila taqwa maring takwa. Allati yo ilmu yastahiqu allati yo takwa yastahiqu kana kai biha kelawan takwa al karomata ing kemuliaan indallahi ta'ala ing ngarsane Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sa'adata lan kemuliaan al abadiyata yang terus menerus. Kama qala seperti yang seperti yang dikatakan di Muhammad bin Hasan kepada Muhammad bin Hasan bin Abdullah rahmatullah alaihi syikrun. Apa itu syikrun? Di kemuliaan ilmu sekali lagi bukan di ilmunya, tetapi ilmu itu menjadi penyebab atau menjadi sarana untuk mencapai predikat takwa, yang mana takwa itulah yang menyebabkan orang itu dimuliakan oleh Allah. Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa di antara kalian. Sebagaimana yang dikatakan kepada Muhammad bin Hasan bin Abdullah rahmatullah alaih satu di dalam satu syair. Niki Pak, kata-kata ini sederhana saja, sebagaimana dikatakan. Niki nak ulama-ulama biyen niki gak pernah ngomong aku. Kulo niki mboten pernah. Bahkan dirinya itu dihilangkan. Itu saking nopo ikhlas. Nah kulo terus terang mawon, kulo niki saya bolak-balik ngomong kulo. Ini akhirnya sing gede napa? Ya ndasku. Niki Pak akhlak. Niki akhlak yang tinggi itu kalau orang semakin tinggi ilmunya, maka dia semakin menafikan dirinya sendiri.
Lan nyuwun sewu Pak niki Pak kula critane teng jenengan. Ini di dalam etika, bukan hanya sebenarnya akhlaknya umat Islam Pak. Akhlak seluruh manusia di dunia dengan berbagai macam bangsa. Niku padha Pak. Wong sak donya iki gak seneng nek enek wong niku sombong, gak seneng. Wong sak donya iki gak seneng nek enek wong niku merasa paling berjasa. Niku wong gak seneng. Makanya kalau berjasa itu dinafikan dirinya. Ini di dalam etika seluruh bangsa. Bapak-bapak kalau nyun sewu niki lari-lari niku sekolah. Niki kalau biasa menulis artikel ilmiah. Di dalam bahasa artikel ilmiah di seluruh penjuru dunia niku di dalam bahasa tulis tidak pernah memakai kalimat aktif. Kalimatnya mesti kalimat pasif. So kados niki dikatakan kepada sing mengatakan siapa? Mboten enten. Kan ini dikatakan kepada sinten niku Syekh Muhammad bin Hasan. Gila. Sebagaimana dikatakan ya, dikatakan kepada Muhammad bin Hasan bin Abdullah dalam syairnya. Sing mengatakan siapa? Tidak tahu. Dia nggak nyebut kok. Apakah pengarang kitab ini? Bisa jadi. Apakah temannya pengarang kitab ini ketika beliau ngaji bareng-bareng kepada Syekh Muhammad bin Hasan? Juga mungkin. Ini di dalam bahasa ilmiah, di artikel-artikel ilmiah internasional, baik urusan agama maupun urusan dunia, niku nak di dalam artikel ilmiah itu tidak pernah ada kata-kata saya. Itu ini itu termasuk etika. Makanya nak wong kok isih ngomong soya saya. Niki insyaallah niki tingkat kualitas keilmiahannya ijik kurang. Nah, wong pun kebetulan saya dengan biasanya dengan mau kitab-kitab itu bahasanya ngaten wakila. Karena apa? Beliau itu nukil itu mengambil, ya mensitasi. Hampir yang mayoritas yang di dalam bukunya itu dia mensitasi karya orang, mensitasi karya orang. Nah, kalau dia berpendapat menurut pendapatnya sendiri, itu pun juga tidak diungkapkan dalam bentuk kalimat aktif. Dia pun mengungkapkan dalam kalimat pasif. Kalau ya begini bahasa Jawa. Nah, jenengan ngomong-ngomong kira-kira nak awake dhewe dikeramakne napa mboten Pak? Bapak turu, aku adus. Dikeramakne pripun? Lah ngromokne mesti ya bapak sare kula siram ya kebloh bapakku. Basa Jawa niku ngoten. Bapak sare aku adus. Mestine kan ngoten lho. Awake dhewe gak oleh dikeramakne. Sing oleh ngramakne awake dhewe niku ya nyuwun sewu nak teng Quran nggih namung Gusti Allah. Nah awake dhewe kawula iki Pak. Basa Jawa ngoten Pak.
Nah, bahasa Indonesia lah podo itu. Bahasa Inggris nih sami Pak, mirip kali bahasa Jawa. Awak itu gak oleh dikeramat. Mas yo bahasa Indonesia ini awak itu nggih mboten oleh kok dikeramatno, digumno dhewe. Bahasa Indonesia pun tidak. Walaupun secara kata-kata nggak ada kosakatanya, tetapi di dalam budi bahasa awak dhewe niku mboten oleh dikramatno. Mane Pak wong Jawa jane Pak dilatih putra-putrane niku basa sing bener. Saniki Pak basa krama ning men ilang. Karo pae ahe kon. Napa ngeten iki? Angel nyun sewu Pak, nak mboten dimulai dari budi bahasa. Itu nanti anak-anak kita itu tidak memiliki etika. Mboten enggak ada akhlak. Dalam semua bahasa, kalau nanti belajar bahasa Jepang pun sama seperti itu. Tidak boleh dirinya sendiri itu dibahasakno, dikeramatno, memuliakan diri sendiri tidak, bahkan dihilangkan di dalam bahasa. Nah ini bahkan ini kan biasa nih Pak, nah wong Inggris itu, nah habis berbuat baik itu ada orang mengatakan pada seseorang, kita berbuat baik dari si A, maka si A akan mengatakan apa? Terima kasih, thank you. Nah dalam bahasa Inggris jawabnya apa? Welcome. Itu jawaban yang sederhana, welcome. Terima kasih. Kembali. Podo bahasa Indonesia kita itu sama. Tapi bahasa yang lebih tinggi, nah bahasa Inggris itu thank you jawabnya apa? Don't mention it. Don't mind. Wis gak usah dipikin. Matur nuwun, wis gak usah dipikin. Nah basa Jawa lah ngoten. Matur nuwun Pak. Nyun ngapunten kula dereng sakit napa-napa. Basa Jawa padha. Basa Jepang nggih ngoten, tentang basa Jepang ngoten. Nah basa Jepang kan arigato gozaimasu. Terima kasih banyak. Jawabnya apa? Iya kalau di sana. Tidak. Terima kasih. Jawabnya apa? Tidak. Kenapa tidak? Tidak, saya belum berbuat apa-apa kepada kamu. Dirinya sendiri sudah berbuat baik, dirinya sendiri dinafikan. Itu etikanya tinggi sekali orang Jepang. Kalau nggak kaget pertama nih, nah mereka biasa. Matur nuwun ya, podo-podo. Nah tapi matur nuwun gak. Tapi iya itu Pak, bahasanya bukan gak ngamuk, tapi gak dalam keadaan apa? Jangan disebut apa kebaikan saya kepada kamu. Ya saya Pak, wong kafir memiliki etika semacam itu. Ini sama dengan bahasa Inggris sama, don't mention it. Bahasa Arab juga sama sebenarnya. Bahasa Arab berkata, nah dia mau jazakumullah bisa dijawab wa iyyakum. Jadi apa namanya, semoga Allah membalas kamu dengan yang lebih baik. Dijawab wa iyyakum, demikian juga kepada kamu. Mudah-mudahan Allah juga memberi kebaikan. Ada sebenarnya jawaban yang lain kalau lali dalam istilah bahasa Arab. Hampir sama. Jazakumullah niku napa niku la tafakkar atau gimana. Jadi satu jawaban yang menafikan kebaikan dirinya sendiri. Niku Pak akhlak. Akhlak itu seperti itu. Dan di dalam bahasa-bahasa ilmiah tingkat internasional, bahasa apapun ya Pak, itu tidak pernah memakai kalimat aktif jika subjeknya dirinya sendiri.
Makanya yang sewu di Indonesia ini Pak, budaya tulis menulis sangat lemah. Senengane ngrungokne. Jadi budaya membaca juga lemah di Indonesia Pak. Jadi bahaya. Jadi kalau wong niku budaya membaca lemah, akibatnya budaya menulis juga lemah. Apa meneh sakniki Pak? Enten-enten iki Pak. Wis pun jenengan ngertos Pak, kula teng Jepang nih, wong Jepang nih paling seneng maca. Toko sing paling laris itu mriku jenenge toko buku Pak. Teng mriki Pak, toko buku karo toko kelambi itu laris ndi. Toko buku karo toko kelambi lho laris toko kelambi. Toko buku lho mati segan hidup ndak mau. Enten mriki toko buku kayak Gramedia. Jenengan tinggal itu rame itu. Mboten. Sitok loro. Buku teng loan sak tombok Pak. Ate wong wis bosen maca diguwak ning lho Pak. Ayo. Niku. Jadi kualitas ilmiah itu seperti itu Bapak nggih. Makanya di dalam kitab ini Syekh Zarnuji pengarang kitab ini pun juga demikian. Ketika dia menceritakan tentang beliau sendiri, maka beliau memakai kalimat pasif. Kila, ini kan dalam bahasa Arab niku jenenge mabni majhul. Niku kalimat pasif. Nah, kalimat aktif jenenge mabni ma'lum. Itu istilah pun mungkin belajar bahasa Arab oleh ustaz-ustaz sing ahli bahasa Arab. Nah, isine napa Pak? Isine ta'allam fa innal ilma zainul li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Diwaca bareng ya. Monggo. Ta'allam fa innal ilma zainul li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tahaqqaq fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi huwal ilmul hadi ila sananil huda huwal hisnu yunji min jami'ish syadaidi fa inna faqihan wahidan mutawalli'an asyaddu ala syaitani min afi abidi. Ya, ini syair. Ini bahasa syair. Jadi orang-orang dulu itu sering bahasa-bahasa ilmiah itu sudah bahasa tingkat tinggi. Dinaikkan lagi gaya bahasanya menjadi gaya bahasa syair, di atasnya lagi. Jadi bahasa syair itu bahasa sangat-sangat tinggi sekali. Ini bahasa kesusastraan. Nah, ini termasuk di negeri kita Pak. Orang-orang yang mempelajari kesusastraan ini sangat sedikit, peminatnya sedikit. Jadi putra-putra kuliah dengan tulisan ini, anak kuliah ini jurusan yang paling laris loh. Multimedia, gitu. Jurusan sing paling anu dewi loh. Nah ini mesti kini jurusan kedokteran loh. Nomor siji orang gak ngakuan tapi sing daftar antri. Tapi yang jurusan sastra itu titik.
sangat tidak banyak ya, tidak suka. Padahal di situ sebenarnya luar biasa Pak orang yang mempelajari budi bahasa. Dan ini sebenarnya bahasa-bahasa Al-Quran itu bahasa-bahasa tingkat tinggi. Tapi ajib, bahasa Al-Quran itu bahasa tingkat tinggi, tapi dibuat sederhana oleh Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Fahal min mudzakir. Jadi bahasa Quran itu bahasanya kelas tinggi, tapi bahasanya mudah diingat. Syair yang lain kalau buatan manusia itu bahasanya tinggi, tapi susah untuk diingat. Susah untuk diingat. Yaitu. Dan ini bahasa syair. Ta'allam ngajiyo sapa sira. Fa inna ilma maka sesungguhnya ilmu itu zainun menjadi perhiasan li ahlihi bagi pemiliknya. Nah ini bahasa terjemahannya tuntutan ilmu, karena sesungguhnya ilmu itu merupakan perhiasan bagi pemiliknya. Masya Allah. Ini Pak ngaji, monggo ngaji, belajar lagi dan belajar. Karena belajar itu menjadi perhiasan bagi pemiliknya. Masya Allah. Apa sih perhiasan Pak? Perhiasan wong niku nak gawe perhiasan gawe cincin. Semakin orang kalau pakai cincin apa? Membuat namanya perhiasan, membuat sesuatu menjadi cantik. Jadi sebetulnya Pak, kalau kita ingin mempercantik diri kita, percantiklah dengan ilmu. Hari ini kita menghias diri kita, bukan dihias dengan ilmu, tapi dihias dengan berbagai macam aksesoris. Mulanya nak orang dihiasi dengan ilmu Pak, 24 jam melekat bersama dia. Nah wong wedok pengen ayu dihiasi kelawan di make up. Baru metu ke salon kinclong. Hari ngono bar kinclong jenengan lari-lari kira-kira. Lari-lari panas-panas jam 1 kae. Kira-kira kinclong apa kincling mari. Wedahe dadi gak karo-karan rupane tapi gak karo-karoan gitu. Niku kalau kita mencari perhiasan selain dengan ilmu itu sangat-sangat nisbi, sangat-sangat semu, sangat-sangat maya, dan waktunya sangat terbatas. Nika lho arep delok manten dileh macak direwangi mlebu ning salon sampai direwangi gak salat pisan demi untuk direwangi gak salat naudzubillah min dzalik. Jo sampai nggih ngoten niku nggih. Ya Allah, mengorbankan urusan akhirat demi untuk urusan yang sementara, urusan dunia. Nah oleh duit ngono sing penting Pak, duitnya tambah hilang, duitnya hilang, akhiratnya hilang, terus oleh apa gitu nih? Pengen nih disawang Pak, wah itu temen rek, pengen diwah. Duit hilang, akhirat hilang. Tak saya ayu enggak. Mulane niki nek kita pengen untuk menghias diri kita, sudahlah hiasi diri kita dengan ilmu. Lho Pak, mboten oleh macak ta oleh, ibu-ibu macak monggo. Tapi saapi-apike macak ibu-ibu iku kangge suwa. Nek omah pernah macak ora? Macake nek arep buwo, arep kuali iki. Nek omah macak sing koyo katene buwo. Suami kita mau pulang kerja, ini omah mau macak sih. Mau macak menunggu pangeran sebentar lagi mau datang. Kesini
Nah itu tadi Pak, menghias diri kita dengan ilmu. Kalau diri kita dihias dengan ilmu Pak, itu kekal. Inilah dalam bahasa sekarang Pak, itu inner beauty. Dengan ilmu itulah kecantikan dari dalam diri seseorang akan terpancar. Oh Pak, nyun sewu Pak. Kenapa? Karena ilmu tadi syarat Pak. Bukan ilmu berhenti di ilmu, tapi kalau ilmu tadi sampai mencapai predikat takwa. Kalau ilmu itu sampai predikat takwa Pak, masya Allah, turu niku yang indah, mangan juga indah, klumus bar lari bar kerja tetap dia indah. Kenapa? Karena bersama dia adalah ketakwaan. Dan Bapak bisa melihat di pancaran romannya orang yang bertakwa itu kelihatan. Bahkan kalau orang tingkatannya tinggi, masya Allah, namanya Habibullah, namanya kekasih Allah, diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya kekasih Allah tidak ada takut padanya terhadap masa depan dan tidak ada kesedihan atas perkara yang ditinggalkan. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka lah orang yang beriman, kemudian kehidupannya penuh dengan ketakwaan kepada Allah. Niki tentang penjelasan tentang tafsir Ibnu Katsir Pak. Niki lho jenenge wali. Wali niku sinten? Kekasih Allah. Kekasih Allah niku napa syaratnya? Orangnya iman, yakinnya sempurna kepada Allah, hidupnya takwa. Dijelaskan di dalam penjelasan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Niku cirine wong takwa niku napa Pak? Cirine wong takwa niku wingi enten dinanten cirine wong takwa. Banyak bahasan Pak tentang takwa. Tapi orang yang ini di atasnya takwa atau takwa yang level paling tinggi, cirinya kekasihnya Allah. Napa Pak? Masya Allah. Niku cirine tenggene Ibnu Katsir terangkan nyitir dawuh Kanjeng Nabi. Cirine wong niku dadi kekasihnya Allah. Nak kon delok wong iku kon eling marang Gusti. Jadi idza yang duru ilaihi yadhkurullah. Jika kamu melihat kepadanya, kamu langsung ingat kepada Allah. Itu cirinya waliullah. Mulane Pak wong ngeten iki nyun sewu, Pak. Kalau kamu ketemu dengan seseorang tapi yang teringat adalah kehebatan seseorang, oh iku wong sekti mondoro ngono gak tedes tapak palune mandi sisane grindo. Wong kabeh munduk-munduk, wong kabeh wedi kabeh. Apakah itu kekasih Allah? Allahu a'lam, tidak tahu. Tapi yang jelas kalau kekasih Allah itu orang lihat kepadanya, langsung hatinya teringat kepada Allah. Itu cirine waliullah. Masya Allah. Terus balik ngomong, kalau dia berbicara, idza yatakallamu yadkurul akhirah. Jadi apabila dia berbicara, maka kalian akan teringat akhirat. Jadi kalau ciri waliullah itu Pak, kalau dia bicara itu kita teringat kehidupan Aila yang dulu ila amalihi, jika kamu melihat kepada amal perbuatannya, zada ilmuka, maka kamu akan bertambah ilmu. Jadi kalau kamu melihat aktivitasnya, maka kamu akan bertambah ilmu. Itu ciri orang itu menjadi kekasihnya Allah. Wong niku beda, nak wong niku kekasih Allah. Pucuk rambut, pucuk sikil niku melok Gusti.
Jenengan roh kelakuane wong ahli ilmu, ilmune sampeyan niku tambah. Ilmu napa? Ilmu akhirat tambah. Contoh Pak. Nah wong ahli ilmu Pak ngethoki kuku niku mboten sembarangan. Turu nggih mboten sembarangan. Ngoyo nggih mboten sembarangan, kabeh gawe ilmu. Lah ngethoki kuku pripun Pak ilmune Pak? Enten ilmune. Ngethoki kuku niku sunahe dinten Jumat. Wektune tertentu. Ngethoki kuku niku awan apa bengi Pak? Sunahe awan. Nak bengi makruh. Contoh ngetok kuku tok. Ngethoki kuku niku ngawiti ing pundi Pak? Enten ilmu ngethoki kuku niku ngeten nggih. Di kebiane ngeten. Niku ngethoki ing mriki Pak. Inggene telunjuk niki riyen nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Niki nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Nomor 10 terakhir jempol nek. Niki enten hadis e. Mulane nek wong niku ndelok kelakuane wong ahli ilmu, ndelok tok niku langsung wong takwa kekasihnya Allah melihat amal perbuatannya itu tambah ilmu. Nah ngeten iki Pak. Bisa seperti ini syaratnya ilmu tadi kalau dia mencapai pada predikat takwa. Ilmu dilakoni. Dan ilmu ini gak dilakoni, tumpuk. Kitabe buat gak dilakoni, wah niki gawat. Disitir tenggene Quran, kama salil himari yahmilu aswaro, seperti himar yang membawa kitab, keledai gotong kitab. Kitabe wakai tapi gak mudeng, gak dilakoni. Disindir di dalam Quran itu. Kama salil himari yahmilu aswaro. Terus yang berikutnya, karena ilmu itu apa? Menjadi perhiasan bagi dirinya. Sekali lagi, kalau ilmu mencapai pada predikat takwa, maka ilmu itu akan terus menghiasi dirinya selama 24 jam dan dia akan semakin cantik, semakin indah, semakin tua. Bukan hilang karismanya, justru semakin tua karismanya semakin tinggi. Niki kalau orangnya bertakwa. Tapi nak bosan takwa Pak, ilmunya akeh tidak berbuat apa-apa karena tidak diamalkan, tidak wujud di dalam amalia. Berikutnya wafatlun, dan menjadi apa niki keunggulan atau niki wafatlun dan menjadi keunggulan, wa unwanun dan menjadi pertanda likulil mahamidi bagi orang-orang mahamidi, bagi segala pujian. Jadi niki mahamidi niki nak kula nerjemahane bagi setiap orang-orang yang memuji. Jadi ilmu itu adalah menjadi keunggulan. Fadlun itu artinya Pak tentang Quran ya. Fadlun itu anugerah, karunia. Jadi ilmu itu adalah menjadi karunia yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia. Mulane nek ngene niku tengene surat Jumat Bapak. Iki surat Jumat niku napa? Wa idza qudiyatis sholatu famtashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila telah selesai sholat, fangtasiru, bertebaranlah kamu di permukaan bumi, cari karunia Allah. Fadlun itu adalah karunia Allah. Ini arti ini bahaya Pak, ini fadlun ini karunia. Berarti kalau nak duwe ilmu, engko duitmu saya akeh. Ingat hati-hati wingi pun tujuane golek ilmu, mungkin ada niat ilmu aja golek tuh. Justru akan menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru kemuliaan ini
Wa fadlun menjadi kemuliaan di hadapan Allah. Keunggulan di hadapan Allah, bukan di hadapan makhluk. Mungkin di hadapan makhluk dia nggak seberapa, nggak ada artinya, tapi di hadapan Allah dia sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Wa fadlun, masya Allah. Di dalam Quran lagi Pak, fadlun itu artinya apa Pak? Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah, falyafrahu, maka bergembiralah kalian. Huwa khairum mimma yajma'un, ini lebih baik daripada yang dikumpulkan oleh orang kafir. Nah, tengene Quran Pak, fadlun itu artinya Quran. Rahmatun artinya hadis. Katakanlah Muhammad kepada umatmu dengan Al-Quran dan Al-Hadis, dengan Quran dan Sunnah Nabi, bergembiralah. Kenapa? Karena keduanya ini khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir. Napa sing sering dikumpulne wong kafir? Mulane jenengan ngaji ngeten iki, Pak. Niki mesine luwih nyuwenengke daripada kerja. Kerja sampean sedina oleh piro? Kerja kasar iki, nukang piro? Sedina piro? 150.000 balik wis tukang jos itu. 150.000. Nah ngaji, Pak. Masya Allah. Mau disebut nih Pak Mazkur tadi, barang siapa yang belajar beliau nenggene hadis sapa wong belajar satu ayat Al-Qur'an lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Siapa yang dia belajar satu bab ilmu, baik dia sudah mengamalkan ilmu itu ataupun belum, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Jenengan nunggu teng mriki, Pak. Regane padha karo salat 1000 rakaat. Niki lagi bab ilmu to. 1000 rakaat. Lah 1000 rakaat itu sepiro? Tenggene Quran, tenggene hadis pun disebutaken rakaatane fajri khairum minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh niku lebih baik daripada dunia seisinya. Mulane kerja karo Gusti Allah ngaji ngeten iki gak sampai 1 jam. Oleh luwih akeh tinimbang jenengan kerja sedina. Karena dapat dunia seisinya. Dan ini akan kita panen hasilnya selama-lamanya. Niki Pak, namanya fadlun itu seperti itu. Anugerah yang besar kalau kita memiliki ilmu. Karena apa? Setiap menit, setiap detiknya orang yang berilmu bernilai tinggi di hadapan Allah. Wong iman Pak, wong gadai ilmu tinggi Pak, berjalan itu loh mendatangkan pahala. Laku jom nek kok mlaku melek niki mawon dapat pahala. Kenapa? Karena meleknya ini pun apa ikut perintahnya Gusti. Kita lagi tangi turu, nak wong duwe ilmu, Pak. Tangi turu niku. Begitu melek mripate, sing dieling lho, Pak. Nggih, sing dieling Gusti Allah terus donga. Nak wong duwe ilmu niku Pak tangi turu langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ahyana yang telah menghidupkan kami ba'da ma amatana setelah beliau mematikan kami, wa ilaihi dan kepadanya nusyur kita nanti akan dibangkitkan. Pak, begitu tangi ngoten niku Pak niku muji marang Gusti Allah. Lagi melek mawon niku wis ganjarane wis tumpuk-tumpuk. Napa meneh nak ndongane dengan konsentrasi, Pak? Ya Allah matur nuwun
dengan penuh keikhlasan di dalam hati, ya Allah jenengan pun nangekne kula saking mati kula. Matur nuwun, Masya Allah, ya Allah, segala puji hanya untukmu ya Allah. Malam ini mungkin saudara saya ini mati, tapi ya bablas selama-lamanya nggak dihidupkan lagi. Enten nggak Pak, wong bengi turu tiba gak bablas gak tangi. Niku begitu tangi turun itu pun hati ini langsung sambung kali Gusti. Rasa syukurnya luar biasa, lagi melek. Ganjarannya wis disok karo Gusti. Enggak hanya itu, wa ilaihi nusyur, tani saka turu niki eling tang besok ditangekne ning ngene padang mahsyar. Lah kira-kira nek wong mboten gadah ilmu, Pak. Tangi turu ya napa, Pak? HP tangi turu HP, ya Allah. Dinten iki Pak HP niku ngalah-ngalahi bojo, Pak. Jenengan bojo jenengan sawang ping pinten Pak sedinten, Pak? Sampean melede. HP gitu. Mana niku? Melek HP, turu HP, kabeh HP. Lah turune delok HP nggih bener Bu. Dilas yo sedina lho lan delok ping pira niki. Masyaallah. Niki angel tutupan. Gini, fadlun itu seperti itu. Kalau orang punya ilmu, kemuliaan di hadapan Allah itu luar biasa. Itu makna fadlun. Wa unwanun, dan menjadi tanda likulil mahamidi bagi orang-orang yang memuji. Mahamidi, orang-orang yang termuji. Hamidun itu orang yang memuji. Mahamidi itu jamak orang-orang yang memuji. Artinya dengan ilmu itu orang akan diberi tanda oleh Allah. Tanda itulah menyebabkan orang-orang pasti Pak, ini bonus di dunia. Kalau fadlun itu di akhirat, kali ini bonus di dunia, dia ini akan dipuji oleh orang. Tapi ingat ini bukan tujuan. Kita jangan sampai mencari pujian di hadapan makhluk, kita pengen dipuji di hadapan. Jadi tandanya kalau ada orang-orang berilmu pasti Pak, di dunia ini dia akan dipuji, makhluk pun memuji. Kenapa? Karena senang. Apa bentuk pujiannya Pak? Ini kalau secara kacamata akhirat. Kalau kacamata dunia seperti tadi. Kalau kacamata akhirat Pak, niki sing muji karo wong golek ilmu, wong ahli ilmu niku mboten namung menungso, sak kewan-kewan. Lono tenggene hadis sebut terangaken Pak. Sak temene niki kabeh napa niku makhluk termasuk semut niku ndongane njaluk sepuro kali Gusti Allah marang wong-wong sing golek ilmu. Sampai iwak ning gene laut niku ndongane marang wong sing golek ilmu. Jadi niki bentuknya pujian itu mereka makhluk-makhluk itu mendoakan kepada kita. Ini dalam kacamata akhirat. Dalam kacamata dunia, wong niku nak duwe ilmu dimulyakno kalih Gusti. Syarat ilmune dilakoni. Ilmune dilakoni. Pun profesi apapun kita, dimanapun kita, ternyata orang itu akan menghormati kita secara lahir batin Pak, jika kita mengamalkan ilmu yang kita miliki. Kalau untuk hubungan dunia Pak, Pak, orang hormat kepada pejabat. Kapan dia hormat kepada pejabat? Nak jabatane sik ono. Nak jabatane wis gak ono, kira-kira hormat gak?
preketek. Angel tuturane. Yo sewu niki, kula niki sing wingi mimpin Indonesia niki lho 2 periode sing wis lulus niku. Pak SBY liwat kali Judan kira-kira nek wong reken lah iki. Jarno ya. Itu kenapa? Karena memuliakan dia bukan karena ilmu agama, tapi memuliakan dia karena jabatan entek. Ya wis. Biyen pasti jadi jenderal Pak. Kabeh. Siap komandan. Begitu pensiun. Preketek. Yo niku. Makanya kita ini kalau tadi dengan ilmu itu Pak, itu abadi kekal di dalam kita. Catat apabila ilmu itu kita amalkan di dalam kehidupan. Wong duwe ilmu akeh tapi gak dilakoni Pak. Podo petek. Tidak ada harganya di hadapan makhluk. Tapi kalau dilakoni di dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita ini di mana saja akan dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya. Kalau cahaya Pak, namanya cahaya, semua orang senang mendekat kepada cahaya. Laron seneng, kabeh seneng, makhluk-makhluk mendekat kepada sumber cahaya. Lho Pak, Kanjeng Nabi lah diantemi bareng dilempari batu, dilempari tahun-tahun itu memang barengane Pak. Barengane ilmu itu mulai zaman biyen sampai saat ini pasti ada orang iri. Memang Gusti Allah nyiptakne ngoten niku. Soale napa nak kabeh awake dhewe niku wong muji, awake dhewe niku saya suwe ora kok saya cedhek karo Gusti Allah, akhire saya sombong. Enten ngoten niku diciptakne karo Gusti Allah napa ben awake dhewe niki namung dhewe-dhewe tengene ngasani Gusti Allah supaya napa awake dhewe niki tidak merasa bahwa kemuliaan itu adalah dari diri kita, tapi kemuliaan itu yang memberi Gusti. Nah niku gitu. Pamila bisa melih catat niki wau ilmu niku dilampahi di dalam kehidupan kita. Bukan hanya disampaikan, maka kadang wis tak lakoni ilmu iku apa? Wis tak sampaikne ning wong, aku ngaji ning kono, ngaji ning kene, ngaji ning kono, ngaji ning kene, tapi kelakuan bendina nih. Yo sewu ngeten iki gak ada wong reken. Kene wong reken. Iya, setoke nak pas mulang ya kaya ya, tapi ning guringan pancet. Mulane syarat niku kita akan mendapatkan kemuliaan di dunia, kemuliaan di akhirat. Syaratnya ilmu tadi diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru kula yen dawuhne ngaji masih sederhana, kitabe cilik-cilik, tipis-tipis, tapi nak apa sing mbok ji iku mbok lakoni, Gusti Allah bakal ngangkat derajatmu. Karena Gusti Allah dawuh teng Quran ngoten, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Nggih pun mawon satu bait ini berarti bait minggu depan lagi satu bait lagi. Nggih. Awal muga Gusti Allah paring taufik hidayah lan hidayah dunia sehingga kita sedaya saged nglampahi sedaya napa ingkang dipun perintahkan Allah nabi sedaya awisanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ayat tanglet. Nggih, monggo. Nggih. Nggih. Gawe sok ning pojok kono. Awak. Di sini apa itu di sana? Niku pertanyaan luar biasa. Iki nak tenggene kaidah fikih usul fikih. Niku Raddul mafsadah tuqdamu ala jalbil masalih gitu kan. Jadi menghindarkan kerusakan itu diprioritaskan daripada menarik kebaikan.
mencari kebaikan. Jadi menghindarkan kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada mencari kebaikan. Sampean kalau di shop belakang sini itu mencari kebaikan. Tetapi kalau sampean mepet kalau shop sing ono ning gone pojok itu menghindarkan kerusakan. Soalnya nopo salat niku sing sempurna sope ra. Dan nabi jadi benggang. Nah benggang niku menjadi tidak sempurna. Menghindarkan ketidaksempurnaan itu lebih didahulukan daripada mencari kebaikan. Iku di dalam niku memang ilmu nih ngoten niku. Jadi ya Pak, sampean rono wae. Ikut sobe dirapatnya. Banyak Pak ini Pak. Ini tidak berlaku hanya itu saja. Oke. Termasuk mungkin ini dia. Ini dari pengalaman yang saya belajar contoh meneh Pak. Sing sering itu warisan, tujuan warisan. Sampean dapat hak sampean persis. Tetapi kalau saya berpegang teguh dengan hak saya, menyebabkan keluarga ini pecah belah, maka saya lebih memprioritaskan bagaimana keluarga itu jadi sah. Caranya ya apa? Ya dihitung, mari dihitung bagianku tak wene dulurku. Hitung dhisik mari tak wene dulurku. Sing protes apa? Ya tak wene. Niku Pak. Nanti kita akan dimuliakan oleh hari ini Pak. Ini memang tingkat singkat dukur Pak ya. Mantul belajar ilmu ini belajar takwa seperti itu. Jadi di mana-mana dia menghindarkan kerusakan itu lebih didahulukan daripada menarik kebaikan. Itu. Tapi kalau posisinya seumpama kita ya, saya sendiri, itu kalau belum ada shop gitu Pak. Apa harus Jojo, kalau belum ada shop jangan. Jadi ini kalau misalkan masih kosong, kosong kita memulai baru, ya ini nggak ada kerusakan. Apa ada kerusakan? Nggak ada kerusakan yang bisa dihindari. Berarti kita prioritas untuk menarik kebaikan. Karena apa? Tidak ada kerusakan. Otomatis ya tetap Pak di shop yang di belakangnya imam. Kalau kita datang duluan. Loh Pak, kok mesti nyonsewu, ada yang pasti protes ini. Loh Pak, yang berbuat kerusakan loh bukan saya, dia yang buat shop di Mojo. Kok yang disuruh menghindar kerusakan kok saya? Ya ngomong itu. Ya niku jadi mau menang-menangan hak. Menang-menangan hak. Jadi kalau untuk orang lain kita toleran, tapi untuk diri kita strict. Oh itu sudah kita korbankan supaya nanti shopnya tetap sempurna, walaupun memang secara kalau ke shop di sana itu nanti ada lagi Pak, dan ini usul pikir ini ada kerusakan, kalau melakukan ini rusak, jadi loro pilihannya rusak kabeh. Mana yang paling diprioritaskan? Yang tingkat kerusakannya paling sedikit. Gimana guys? Jenengan rono ya rusak aslinya, nggak sempurna. Tapi nak sampean besok mungkin ya rusak, podo nggak sempurna nih. Tapi tingkat ketidaksempurnaannya sejauh mana? Gini, dan ini perlunya ilmu. Dan nanti kalau tingkat kesempurnaannya itu tingkat kerusakannya lebih tinggi, itulah yang kita hindari walaupun ada kerusakan sedikit. Niku di dalam kaidah usul fikih ngoten niku. Banyak sekali kejadian-kejadian di sekitar kita ini seperti itu. Pinjam sewu nih. Kadang-kadang awake dhewe ngaji pengajian.
Aku pensiar pakai calon wedi mau kuat. Kira-kira ini kan mencari kebaikan. Tetapi kadang-kadang ngaji kita yang banter itu membawa kerusakan. Napa? Ya kira-kira kadang-kadang kan tangga enten sing lara, Pak. Lara. Nggih, dalam kondisi dia itu harusnya istirahat. Dan itu nih lho, padahal yang sewu, Pak. Tenggene hadis utawa nek ora lara Pak wong salat. Kanjeng Nabi dawuh nih, Pak. Nak kon maca Quran ning sampingku nek wong salat rino. Ben gak ganggu salat. Sampeyan nglakoni kebagusan. Iki yang nglakoni kebagusan. Mana kebaikan yang dibangun? Makanya menghindarkan kerusakan ini didahulukan. Ini tadi kalau kita terlalu kenceng ngocok mengganggu yang di sebelahnya, ini menghindarkan kerusakan. Lebih didahulukan daripada kita mencari kebaikan. Sing sering ning omah. Ibu-ibu yang sewu. Angel. Lagi ngaji. Ibu-ibu lagi ngaji. Suami datang capek, kira-kira ngegekne wedang bojo apa ngaji? Ini aku ngaji iki apik kok. Wah, ketoke aku jadi wanita soleh. Mau ngaji kok aku. Dan saya hal semacam ini mestinya suami diprioritaskan. Kenapa? Khidmat pada suami itu wajib. Ngaji itu sunnah. Bahkan di dalam hadis diterangkan, Pak, wanita itu nak ajeng poso sunat dikon izin suami. Nyun sewu ibu-ibu iki. Jenengan ngaji nak enten suami datang, itu prioritasnya sebenarnya khidmat kepada suami. Qur'ane ditutup dhisik. Pak, betah nopo? Dipijeti ta? Ngoten ta. Angel. Begitu jenengan ibu-ibu ngaji suami datang, wis golek-golek ana dhewe. Belayang tak mulai kerja loh, Pak. Ini boleh ngomong belayang, tak boleh mulai sampai yang ini. Wah, susuk ini, susuk. Ini Pak, ini itulah sebenarnya di dalam ilmu, Pak. Nanti kita akan bisa, Pak, membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas, mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan. Itulah orang yang berilmu. Yang saya Pak, ngeten iki walaupun wis ngaji, wis bolak-balik ngaji, Pak. Meraktek nih lho, masyaallah. Susuk terus gak, Pak. Ya, ngoten ya. Ya, pokoke mengke ngaji terus mungkin insyaallah enten pengalaman tambahan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita. Nyun sewu sudah menyita waktu penjenengan. Mudah-mudahan pengorbanan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup sareng-sareng karena penanti donga penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum